Jadi produsen, kapitalis, penguasa memproduksi barang atau produk, mereka tidak memikirkan nilai utilitasnya atau nilai gunanya, tapi tujuannya adalah hanya mencari profit dan nilai tukar. Nah, menurutnya Adorno ini adalah pencerahan palsu. Soalnya para kapitalis hanya akan ketika dia menghasilkan barang atau memproduksi barang, yang diincar pertama kali adalah profit, pasti itu. Nah, dari sinilah Adorno mengemukakan tentang kebudayaan industri. Para kapitalis hanya akan menghasilkan yang disebut Adorno adalah kebudayaan industri. Nah, kebudayaan industri ini merupakan salah satu bentuk dehumanisi atau kemerosotan tata nilai lewat kebudayaan. Hal ini memungkinkan sistem kapitalis mengombinasikan media untuk mempromosikan gaya hidup, tidak sekedar mempromosikan produknya. Nah, jadi dehumanisi lewat budaya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Contohnya misalnya ada iklan sebuah tas mewah, tas wanita tentunya dengan merek A yang diiklankan di TV. Harga tas merek A ini sangat mahal. Karena apa? Karena terbuat dari kulit buaya. Mungkin juga kulit dinosaurus kali ya. Kita anggap aja harganya 500 M. Miliar loh ya, miliar. Lalu pemeran dalam iklan tersebut adalah seorang artis cantik. Nah, tanda ini jika kita lihat menurut pendekatannya Roland Barthes, bukan Roland Barthes ya, tapi Roland Barthes, konotasi yang muncul adalah sebuah tas dari kulit buaya dengan harga 500 miliar. Denotasi yang muncul banyak. Misalnya tas orang kaya, tasnya mahal, tasnya kaum borjuis dan lain sebagainya. Denotasi ini akan menghasilkan sebuah pemaknaan yang berbeda-beda. Setiap orang akan menghasilkan satu denotasi bahkan lebih. Jadi setiap denotasi yang hadir pada setiap orang itu berbeda-beda. Makanya denotasi muncul banyak. Nah, denotasi yang muncul dilihat dari kuantitasnya, ada yang memiliki kesamaan. Nah, kesamaan-kesamaan inilah yang menurutnya Roland Barthes dilihat dari kuantitasnya yang paling banyak akan menghadirkan mitos. Nah, mitos ini bukan hanya mitos tradisional yang zaman dulu ya, misalnya jangan keluar malam ada wewe gombel, enggak seperti itu. Tapi di zaman teknologi sekarang ini mitos pun hadir. Nah, misalnya mitos yang hadir dari tas A itu adalah tasnya orang kaya, atau lebih kuatnya lagi mitos mengenai tas A adalah tasnya orang kaya karena mahal. Nah, mitos ini menjadi hal yang berkaitan dengan gaya hidup dan mengkonstruk gaya hidup. Dari sini kita bisa melihat seseorang yang memiliki tas merek A, secara tidak sadar kita langsung menentukan, wih, orang itu pasti orang kaya, orang hedon abis. Soalnya apa? Pakai tas merek A tersebut. Nah, dari situ. Oke, jadi sebuah dehumanisi lewat budaya yang dilakukan oleh kebudayaan industri itu tidak mementingkan nilai utilitas atau nilai guna, tapi nilai tukar. Bahkan yang terjadi adalah kapitalis memberikan kebudayaan industri, menjadikan hal itu sebagai mempromosikan gaya hidup, bukan barangnya. Jadi dia menggunakan media untuk mempromosikan gaya hidup, bukan produk yang akan dia jual. Gitu. Banyak produk yang diproduksi oleh produsen atau penguasa dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi konsumen mengalami keterbatasan dalam memilih.
Inilah yang disebut kebebasan atau kebahagiaan semu. Contoh, konsumen melihat FTV yang biasa kita lihat, ya kita anggap aja kita biasa melihat FTV di banyak channel swasta, banyak menayangkan FTV. Nah, kita ini sebagai konsumen, kita bebas memilih FTV mana yang ditayangkan di berbagai macam channel, karena setiap channel pasti ada yang menunjukkan FTV, dan misalnya ada 10 channel, kemungkinan besar ada 10 FTV, misalnya ada 10 FTV, kita diberikan kebebasan untuk memilih pada saat itu. Tapi kebebasan kita pun dibatasi oleh acara FTV tersebut yang ditayangkan. Kita tidak bisa memilih FTV sesuai kemauan kita sendiri. Inilah yang disebut kebahagiaan atau kebebasan semu menurut Adorno. Nah, Adorno juga merasionalkan apa yang terjadi saat ini. Ya, bisa dikatakan saat ini pun sudah terjadi atau sedang terjadi atau masih terjadi, dengan istilah negativitas total. Dialektikanya seperti ini. Dulu alam menguasai manusia. Karena apa? Kehidupan manusia tergantung dari alam. Manusia tidak bebas dikarenakan amat sangat tergantung dari alam. Perkembangannya, manusia berusaha menguasai alam, khususnya dengan menggunakan teknologi. Manusia berusaha bebas dengan menciptakan alat-alat yang berguna untuk menguasai alam. Ketika alat-alat sudah berhasil menguasai alam, manusia yang tadinya subjek dan alam sudah berganti menjadi objek, kini telah terbalik. Manusia yang memiliki alat disebut penguasa atau kapitalis sebagai subjek, dan manusia yang menjadi buruh dikatakan objek. Kebebasan yang diimpi-impikan manusia yang ingin menjadi subjek dikarenakan keterbatasan modal menjadikan manusia itu objek atau buruh yang telah atau terus diperbudak. Istilah ini menurut Karl Marx adalah penguasa ini bisa dikatakan kaum borjuis, atau kalau kaum buruh itu bisa dikatakan proletar. Nah, itu kalau menurut Karl Marx. Tapi yang menarik adalah alam tadinya awal mulanya adalah subjek, menguasai manusia objek. Contohnya zaman dulu pasti orang-orang akan tinggal di dekat sungai. Karena apa? Karena manusia butuh air, dan air ada di dekat sungai atau dekat laut. Nah, dari situ manusia mencoba membuat bagaimana caranya mengirigasikan air yang darinya sungai. Jadi kita nggak perlu tinggal lagi dekat sungai, dengan pipa-pipa dah dipasang. Ketika dipasang, nah sang penguasa ini yang menyuruh-nyuruh, oke, pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini. Nah, padahal manusia itu adalah subjek ketika menguasai alam. Alamnya adalah objek. Di sini maafkan saya menulis manusia subjek menguasai alam, alam lagi maksudnya alam di sini adalah alam sudah menguasai objek. Manusia sudah menguasai alam, alam sendiri adalah objek. Ketika manusia sudah menguasai alam secara tidak sadar, atau mungkin sadar juga karena kepemilikan modal yang mengkonstruksi seperti itu, manusia subjek menguasai manusia yang sebenarnya adalah sama-sama subjek, sehingga manusia menguasai manusia, subjek menguasai objek. Secara nggak langsung manusia yang tadinya adalah subjek berubah menjadi objek. Manusia yang subjek adalah manusia-manusia yang kaya, yang borju atau penguasa. Manusia-manusia yang menjadi objek itu pekerja atau buruh atau kaum proletar. Nah, seperti itu mengenai negatif total.